Halo guys, sekarang aku lagi menuju perjalanan ke museum dan aku mau share tips buat kalian yang mau naik busway. Nah, mudah banget kan? Pastinya kalian jadi nggak sulit lagi deh buat naik kendaraan umum. Singkat cerita, aku sudah sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Ini adalah tampak depan dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Lalu ada tata tertib pengunjung museum yang harus kita patuhi ya. Untuk pembayarannya di sini menggunakan non tunai ya, jadi jangan lupa dipersiapkan. Jangan lupa juga untuk mengisi buku pengunjung. Halo, selamat pagi teman-teman. Sekarang aku sudah berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Menteng. Hari ini aku mengenakan baju dari adat Betawi. Ikutin terus perjalanan aku di Museum Perumusan Proklamasi ini ya, Naskah Proklamasi. Dadah. Oke, ada apa aja sih di museum ini? Di museum ini kita ikutin aku dulu yuk. Hai. Di museum ini ada teks proklamasi. Ini yang biasa dilihat di buku-buku sejarah, teks proklamasi asli, tapi ini dibikin yang replikanya, jadi nggak mungkin yang asli karena yang asli kan ada di kertas kan. Terus lanjut, kita di sini ada di saat membahas perumusan naskah proklamasi. Di sini ada juga Bapak Soekarno, terus beserta rekan-rekannya. Lalu di sini juga ada teknologi yang super duper keren banget. Jadi kalian di meja ini tuh bisa sambil ngeliat dari atas sini dari proyektor dan ditaruh di meja sini. Jadi teknologinya tuh super duper keren banget. Oke, di sini ada teks tentang poster perumusan naskah proklamasi seperti yang digambar tadi. Di situ ada Bapak Soekarno, habis itu ada Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 3 dini hari, Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi di meja tadi yang berkumpul itu. Habis itu Bung Hatta itu dan Ahmad Subarjo itu menyumbangkan pikirannya secara lisan, sedangkan Bung Karno itu mempersiapkannya dengan secara naskah gitu. Nah, setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional itu adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke Serambi muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Nah, seperti yang digambar sini ya, contoh replikanya, kejadiannya. Di sebelah aku ada patung-patung dari tokoh-tokoh perumusan naskah teks proklamasi. Di sini ada Muhammad Hatta selaku Wakil Presiden Indonesia pertama periode 1945 sampai dengan 1956. Lalu di sebelah sini ada Bapak Soekarno selaku Presiden Indonesia pertama. Lalu di sini ada yang ketiga, perumusan tokoh yang terakhir itu ada Ahmad Subarjo yang juga ikut menyumbangkan dalam perumusan naskah teks proklamasi. Lalu tidak hanya tokoh yang merumuskan perumusan naskah teks proklamasi, di sini aku juga di sebelah patung dari tokoh pahlawan juga, yaitu Bapak Sayuti Melik, yaitu tokoh yang menulis atau mengetik naskah teks proklamasi. Oke, di sebelah sini ada momen di saat Bapak Sayuti Melik lagi mengerjakan atau mengetik naskah teks proklamasi di dapur ditemani oleh Bapak BM Diah. Nah, ada pula naskah proklamasi yang dirubah seperti kata tempo menjadi tempo, lalu kata-kata wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa, begitu pula dengan nama bulan, tanggal, hari, dan sebagainya. Setelah diketik di dapur, lalu Bapak Hatta dan Bapak Soekarno itu menandatangani naskah teks proklamasinya di atas piano ini. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Dia mengetik naskah
Oke, lalu di sini ada pengesahan naskah proklamasi, yaitu setelah proklamasi ditandatangani dan diketik oleh Sohiti Melik, Bung Hatta dan Bung Karno itu datang dan menyerentakkan kasih tahu semua orang kalau misalnya setuju atau tidak untuk dimerdekakan, dan semuanya menjawab secara gemuruh setuju. Lalu yang menandatangani naskah proklamasi itu ada dua, yang pertama itu Bung Hatta dan Bung Karno sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Lalu di sini ada para tokoh yang hadir saat perumusan naskah teks proklamasi itu diumumkan. Nah, ini di sini ada gambar muka-muka para tokohnya. Bisa dilihat ya, dan beserta di bawahnya ini ada nama-namanya. Lalu di atas saya ini ada gambar teks proklamasi saat sudah ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Seperti ini ada gambar tanda tangannya. Bisa dilihat ya. Oke, di sini juga ada sistem yang bisa kalian gunain untuk membaca, ada dari Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua, agresi militer, BPUPKI, PPKI, dan lain-lain. Ini sudah layar touch ya, jadi bisa disentuh oleh tangan. Nah, di sini juga terdapat meja dan kursi dari kayu jati. Lalu di ruangan ini juga terdapat poster atau foto yang berisi tulisan-tulisan. Nah, sekarang kita beranjak ke lantai 2. Nah, kira-kira ada apa aja ya di lantai 2? Ikutin terus ya, teman-teman. Lalu di sini ada pengeboman Hiroshima, yang pengeboman ini tuh melumpuhkan Jepang karena pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Sehingga pada 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara Kaisar. Hirohito membacakan perintah tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Habis itu di sini ada gambar saat pengeboman kota Hiroshima atau dan Nagasaki. Nah, ini ada replikanya kayak gini di museumnya. Ini. Anda berada di lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di sini Anda akan menemukan koleksi museum yang bercerita mengenai peristiwa proklamasi dari kurun waktu. Lalu pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan maklumat yang berisi perintah bahwa pada 14 Februari 1938 Soekarno harus menjalani sisa masa pembuangannya ke Bengkulu. Kedatangan Soekarno telah diketahui oleh kaum pergerakan di Bengkulu, sehingga di sana ia tetap melanjutkan perjuangan. Semasa di pengasingan Bengkulu dari tahun 1938 sampai 1942, Bung Karno menulis 4 karya tokoh, yakni 1. Rainbow atau Putri Kencana Bulan, 2. Hantu Gunung Bongkok, abis itu yang ketiga Si Kecil, abis itu yang keempat itu Chungking Jakarta. Lalu di sini ada biografi dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Raisarimben. Perkenalannya di dunia politik dimulai ketika Soekarno tinggal di rumah HOS Cokro Aminoto. Di rumah inilah Soekarno mendapatkan pengalaman pertamanya mengenai gairah yang mulai mengusik masyarakat Indonesia dan energi politik yang mempersiapkan perlawanan terorganisasi melawan pemerintah kolonial. Sehingga pada saat sekolah HBS atau Hogere Burger School, Soekarno sudah aktif dalam pergerakan Trikoro Darmo, Jong Java, dan sering menulis dalam utusan Hindia. Sehingga ketika menjadi mahasiswa di Bandung, Soekarno sudah banyak bergaul dan berjuang dengan tokoh-tokoh pergerakan. Beliau mulai memimpin pergerakan politiknya yang memperjuangkan kemerdekaan. Ide persatuannya lahir dalam bentuk tulisan-tulisan karena selalu aktif dalam pergerakan kebangsaan. Soekarno harus mengalami pembuangan ke Bengkulu, ND, dan lain-lain. Oke, di sini ada pesawat. Itu Sumatera dijadikan sasaran propaganda dana pembelian pesawat Dakota karena daerahnya strategis untuk diadakannya hubungan dagang dengan luar negeri. Nah, daerahnya itu yang dituju adalah Lampung, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Tapanuli, dan Aceh. Nah, dalam pengumpulan dana tersebut, Presiden Soekarno berpidato pertama kalinya pada 16 Juni 1948 di Hotel Aceh Kutaraja. Pidato itu mampu mengunggah rakyat Aceh. Dalam waktu 2 hari telah terkumpul uang 130.000 straight dollar. Pesawat ini tiba di Indonesia pada bulan Oktober 1948. Seperti ini ya wujud pesawatnya.
Lalu di sini ada biografi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama R.M. Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Nah, Ki Hajar Dewantara ini juga meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Sejak tahun 1959, tanggal kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun 1977, Tuturi Handayani dicantumkan sebagai lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu di sini ada dari biografi dari Mr. Supomo. Raden Supomo lahir pada tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo. Abis itu R. Supomo itu juga meninggal tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di makam Yusroto. Nah, selama hidupnya beliau telah mengabdi pada bangsa dan negara serta sumbangan pemikiran pada ilmu hukum dan karya-karya ilmiahnya. Oke, lalu di sini ada presiden wakil presiden kembali ke Yogyakarta. Ini di sini ada TNI masuk kota Yogyakarta. Terus United Nations Commission for Indonesia berkunjung ke Bangka. Habis itu perjanjian Royal. Habis itu penyambutan Jenderal Sudirman. Selanjutnya ada pertemuan presiden dengan Jenderal Sudirman. Lalu pelantikan presiden RIS. Waktu itu namanya masih RIS ya. Nah, itu tuh R. Soekarno tuh diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Kusumat Atmaja pada 17 September 1949 di Sitting Hill atau Yogyakarta. Habis itu ada pengakuan kedaulatan di Belanda, lalu ada pengakuan kedaulatan di Jakarta, lalu suasana konferensi RIS di Jakarta. Habis itu ada Muhammad Hatta menyerahkan mandat, lalu yang terakhir itu baru deh pengibaran bendera merah putih pada tahun 1950. Peringatan Hari Kemerdekaan pada tahun 1950 dilakukan dengan meriah di seluruh Indonesia dalam suasana penuh kegembiraan dengan kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tampak pengibaran bendera pusaka merah putih di halaman Istana Merdeka 17 Agustus 1950. Seperti ini ya dokumentasi saat pengibaran bendera merah putih. Oke teman-teman, segitu dulu perjalanan aku di Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi. Semoga video aku bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Segini dulu perjalanannya, terima kasih sudah menonton. Dadah!